Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama yaitu sabar itu ilmu tingkat tinggi. Pak Ustadz Farhan tadi menjelaskan Pak ada tiga. Tadi yang pertama kesabaran dalam ketaatan. Boleh di-spill duanya lagi Pak Ustadz? Kita lanjutkan dikit. Jadi tadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, lalu dia nanya selaku ayah kepada anak, Ismail diminta pendapat. Bagaimana pandangannya? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati fa'al wa ya anda, silakan lakukan apa yang menjadi perintah. Karena ini perintah Allah, saya siap disembelih. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Nabi Ismail. Insyaallah niscaya engkau akan dapati aku termasuk yang sabar. Apa yang membuat Ismail siap melakukan? Apa yang menjadikan Ibrahim kuat untuk melaksanakan? Ya sabar tadi. Makanya kita dalam hidup ini harus sabar-sabar saja dengan perintah Allah. Subuh ya dikerjakan. Di tengah kesibukan ya zuhur dikerjakan. Di tengah kondisi capek asar tetap dikerjakan. Sampai rumah sudah mandi, sudah makan, maghrib dikerjakan. Ya sebelum tidur isya dulu kerjakan. Ya sabar aja kerjakan itu. Karena itu perintah. Ya. Karena urusan dunia saja yang perintah-perintah kita siap semua melakukan. Apalagi ini memang perintah yang kaitan dengan akhirat. Yang kedua itu as-sabru indal ma'siyatin. Bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang menjadi contoh? Nabi Yusuf ketika ada upaya rekayasa seorang Zulaikha. Jadi kalau Nabi Yusuf itu tidak menyadari itu ujian, kalau dia nggak sabar, laju itu diterima tawaran itu. Ya, ibarat kalau sekarang itu ya ada orang melakukan upaya, yang nggak upaya saja dia cari jalan untuk mendapatkan, apalagi bisa ada yang ngajak kan? Kesempatan. Nah makanya sebagai orang tua, ketika diuji kondisi yang berat, lalu nanti misalnya pasangan ngomong, udahlah Pak, ambil saja uang kantor, kan papa kan kepala bidang tuh, bisalah dimainkan. Nah itu kan nak sabar itu, antara mengikuti dorongan, keinginan, saran apa dari istri, atau berpegang kepada, oh ini nggak boleh mah. Sekarang jangan papa yang kabid, kadis, gubernur, menteri aja bisa terbuang nih kalau gara-gara korupsi, kan begitu. Apalagi kita cuma kabid, ya. Nah, semua itu bisa. Jadi ini kan peluang nih, ada kesempatan bermaksiat, berbuat dosa. Sabar enggak untuk menahan godaan-godaan itu? Ya apakah mau? Ya sama kayak ibu-ibu misalkan, suaminya pejabat. Ya harus sabar untuk tidak flexing. Nanti langsung kalau flexing dicari kawan itu. Ini istrinya siapa? Suaminya di mana? Kerja apa? Berapa penghasilannya? Oh ternyata bermasalah. Ditengok tasnya kremes kan misalnya kan? Kan bahaya. Iya. Jadi sabar-sabar itu hal-hal yang kira-kira nanti berpotensi pada maksiat dan dosa, apalagi memang betul-betul maksiat dan dosa, ya di-keep, ditahan agar tidak melakukan. Nah, sekarang kenapa terjadi? Karena nggak sabar menghadapi, pengen cepet-cepet semua, pengen cepet kaya, iya, pengen cepet naik, pengen cepet laris, pengen cepet, nggak bisa, nggak ada cepet. Sekalipun bikin mie yang instan katanya nggak instan, instan itu langsung. Tengok jadi kan enggak, mau dibuka dulu, mau dikerem-kem, mau enggak ada yang instan lah. Allah saja yang instan. Idza arada syai'an ayaqulu kun fayakun. Hanya Allah. Kalau kita kan enggak bisa. Berarti ya tetap dalam hal-hal gitu yang mesti sabar. Jangan gimana ini? Enggak, ini enggak boleh. Kadang kan antara pasangan, suami istri atau orang tua ke anak, dia harus sama satu suara. Kalau enggak akan terjadi celah. Seorang ayah enggak mau nih, tapi ibunya maksa. Seorang orang tua nggak mau anaknya yang maksa, atau anaknya yang nggak mau orang tua maksa, saya jadi. Kalau sama-sama, oh lah nggak boleh, oh nggak usah, sabar kita nggak apa-apalah sekarang untuk hari ini, mudah-mudahan besok Allah kasih jalan. Lewat itu, dan itu memang harus bersabar terhadap hal-hal yang berujung pada dosa. Kalau yang tadi yang berujung pada pahala, kewajiban, ketaatan, yang kedua ini adalah keadaan maksiat.
Apa saja pokoknya. Yang ketiga Pak Ustadz? Yang ketiga baru yang anil masoib itu. Dari berbagai ujian-ujian, kematian, kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, kehilangan nyawa. Tapi seringkali yang kita sadari, yang dipahami itu sabar cuma untuk itu saja. Sabar ya kalau ada yang mati, sabar ya. Kehilangan duit, sabar ya. Padahal dalam sholat nggak pernah sabarlah kita yang sholat terus. Ini jalan. Siapa yang paling berpotensi meninggalkan sholat selain orangnya? Ya, kalau orangnya kan personal ya. Tapi kalau sudah kembali ke jenis kelaminnya, berkemungkinan yang mudah untuk mencari jalan untuk tidak sholat perempuan. Ada saja alasannya dibuat. Satu, memang dia ada alasan syar'i. Sehingga perempuan bisa ngomong, mama nggak sholat, memang lagi nggak sholat. Antara 7 hari, 10 hari, entah mungkin 2 minggu. Ya. Tapi karena kondisi tertentu nih, karena one drop, nah, karena skincare, karena make up kan, nggak sholat kan? Ya, pergi kondangan, berdandan sejam, selesai zuhur, karena makannya lama, harganya mahal, nggak sampai asar itu disentuh air, tidak sholat. Personal itu Bu ya, personal. Kemungkinan lagi pesta, lagi wisuda. Siapa yang paling sulit untuk wudhu? Ya perempuan. Karena ngantri salon jam 4 subuh. Kita jam 5 subuh ke masjid sholat, dia masih tercukup di salon. Kita balik ke masjid, lama salon, kapan dia sholat? Tidak sholat itu. Sebagian yang paham dia pasti sholat, tapi banyak tidak sholat. Saya sering bilang ke mahasiswa saya, jangan puluh nemanian kamu nak nunggukan salon tapi tidak sholat. Wisuda sampai jam 12, selesai zuhur. Tidak tunggu juga sholat. Foto-foto dulu. Tidak cukup di lokasi, cari tempat. Tidak cukup di studio, pergi ke pantai, ke Benteng Malboro, ke Taupadi, nggak sampai maghrib. Kapan sholat zuhur asar? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan dulu Pak Ustadz ya. Boleh. Boleh. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi Bu? Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Eti dari Perumahan Surabaya, Majelis Taklim Al-Mu'minun. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa level tertinggi dalam sabar? Itu saja Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Level tertinggi dari sabar Pak Ustadz silakan. Ya. As-sabirun al-khalisun. Jadi orang bertakwa itu kan dia juga akan dihadapkan dengan satu kondisi orang yang beriman dan orang bertakwa itu pada tingkat sabar dan ikhlas. Ya. Ikhlas itu kan menafikan semua. Jadi kalau udah level tertinggi itu keikhlasan. Kalau sudah ikhlas itu menafikan semua kecuali Allah. Yang embel-embel dunia itu lewat. Jadi semua dia ke Allah. Orang ikhlas itu kan satu misalnya dia nisyan ru'yatul amal. Orang yang ikhlas itu dia melupakan apa yang dia pernah lakukan. Dia pernah sedekah, dia pernah ngasih orang, dia pernah nolong orang. Karena bagi dia kalau sudah dilakukan, dia yakin Allah melihat, Allah mencatat. Jadi yang lain tuh nggak ada dipikirkan. Jadi nisyatun ru'yatul amal. Yang kedua nisyan thawabul akhirah. Dia juga tidak terlalu menghitung-hitung. Kalau saya kemarin sedekah begini dapat apa ya? Kalau kemarin saya berkurban kira pahala sebanyak ya? Enggak. Karena dia juga yakin kalau sudah melakukan atas nama Allah, karena Allah, ya selesai. Jadi dia nggak akan, sekalipun memang kita selalu diberikan motivasi dalam beragama kan. Bagi orang beriman, beramal soleh nanti akan ada surga yang mengalir di bawah sungai, ya kan. Yang sungainya dari air susu, kan. Ada bidadari-bidadara, misalnya kan. Itu motivasi saja. Tapi orang yang ikhlas, dia nggak berharap itu pun, kalau sudah berharap kalau automatically itu pasti ada kan. Karena bagi dia libtigha'i mardhatillah. Apa yang dia lakukan agar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, pasti semua selesai urusan. Yang penting itu bagaimana kita mendapatkan ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah itulah keikhlasan itu. Ya, kalau orang ikhlas itu istiwaun, kondisinya sama. Ibarat kalau kita mau melatih bagaimana keikhlasan kita sholat, silakan dicek ibu ketika sholat di awal bulan, tengah bulan, ujung bulan, sendirian atau berjamaah. Sama enggak? Kalau sama, mudah-mudahan itu bagian dari bentuk keikhlasan kita dalam beribadah. Ini kalau baru dapat duit dari suami, wah khusyuknya sholat sedih panjang betul. Rakaat pertama surah Yasin kan, rakaat kedua surah Al-Muluk. Nah, pas lagi duitnya nggak ada, rakaat pertama Al-Ikhlas 2 ayat, nah, rakaat kedua Al-Ikhlas 2 ayat. Allahu Akbar,
Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat berikutnya baru lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih ekstrim lagi dia baca ayat pertama surah ini Shad. Ya, Shad, Allahu akbar. Rakaat kedua Nun, Allahu akbar. Saking litaknya tadi kan, duit buntu, nggak ada dapur, nggak ngepul. Berarti kan berbeda dong kondisinya. Nah, itu cara, jadi nggak usah di depan orang, kita saja merasakan bagaimana ketika kondisi lapang dan sempit. Sama nggak doa kita, sama nggak rukuk kita, sama nggak. Nah kalau sama, mudah-mudahan itulah bentuk keikhlasan kita dalam ibadah. Kita boleh iklan dulu Pak Ustadz ya? Boleh, baik. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.